Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang persamaan linier Diopantus. Kalian pernah nggak sih menggunakan koin untuk membayar belanjaan? Bayangkan kalian sedang berada di sebuah toko, namun hanya memiliki dua jenis koin untuk membayar total belanjaan yang kalian miliki. Koin pertama bernilai Rp500 dan koin kedua bernilai Rp1.000. Sedangkan kalian memiliki total belanjaan yang harus dibayar senilai Rp4.500. Tahukah kalian bagaimana mengetahui cara menggabungkan koin-koin tersebut agar totalnya pas Rp4.500 tanpa ada sisa? Bagaimana sih cara menghitung kombinasi koin yang dapat kalian gunakan? Nah, kalian bisa menyelesaikan masalah ini menggunakan persamaan linier Diopantus. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih persamaan linier Diopantus itu? Jadi, persamaan Diopantus dapat didefinisikan sebagai sebuah persamaan suku banyak di mana variabel-variabel yang terlibat atas bilangan bulat. Secara umum, persamaan Diopantus terbagi menjadi dua kategori, yakni persamaan Diopantus linier dan persamaan Diopantus non-linier. Jadi, bagaimana cara menerapkan persamaan linier Diopantus dalam permasalahan koin tersebut? Untuk penyelesaian permasalahan pembelanjaan tersebut dapat diketahui dengan langkah awal, yaitu dengan menganalisis pertanyaan sebelumnya. Andaikan X sama dengan jumlah koin Rp500 yang mungkin, Y sama dengan jumlah koin Rp1.000 yang mungkin, sehingga didapatkan persamaan 500X ditambah 1000Y sama dengan 4.500. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menyederhanakan persamaan sebelumnya yang telah diketahui. Kita bisa membagi semua anggota persamaan dengan 500 sehingga didapatkan menjadi X ditambah 2Y sama dengan 9. Setelah itu, sekarang kalian dapat menemukan nilai X dan Y yang merupakan bilangan bulat dan mungkin. Salah satu solusi yang mungkin adalah jika Y sama dengan 4, maka X ditambah 2 dikali 4 sama dengan 9. X ditambah 2 dikali 4 itu kan 8, jadi X ditambah 8 sama dengan 9. X sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Karena 9 dikurang 8. 8-nya pindah ruas kan, jadinya dikurang. Jadinya X-nya 1. Jadi solusi yang mungkin adalah kalian menggunakan 1 koin Rp500 dan 4 koin Rp1.000. Dengan kombinasi ini kalian akan mencapai total Rp4.500 sehingga pembayaran bisa dilakukan tanpa ada sisa. Kalian juga bisa mencoba nilai yang lain untuk menemukan solusi lain. Misalnya jika kalian mencari nilai X lain yang sesuai. Nah, selanjutnya ada teorema 1. Sebuah persamaan linier Diopantus AX ditambah BY sama dengan C memiliki solusi dalam bilangan bulat jika dan hanya jika FPB dari A dan B membagi C. Maksud dari teorema pertama ini yaitu jika ada bilangan bulat A dan B dengan FPB-nya itu bisa membagi C. Mari kita buktikan teorema 1 dengan contoh soal berikut ini. Selidikilah persamaan di bawah ini apakah mempunyai jawaban di himpunan bilangan bulat. 21X ditambah 9Y sama dengan 75. FPB dari 21 dan 9 itu 3. 3 membagi 21 dan 9. 3 membagi 75. Jadi, persamaan 2X ditambah 9Y sama dengan 75 mempunyai solusi bilangan bulat. Selanjutnya ada soal kontekstual. Seorang peternak memiliki dua jenis kandang untuk ayam. Kandang A bisa menampung 21 ekor ayam, sedangkan kandang B bisa menampung 9 ekor ayam.
peternak tersebut memiliki 75 ekor ayam yang harus dimasukkan ke kandang-kandang tersebut. Dan dia hanya bisa menggunakan kombinasi kandang A dan kandang B. Berapa banyak kemungkinan kandang A dan kandang B yang bisa digunakan untuk menampung tepat 75 ekor ayam tanpa ada sisa? Oke, langkah pertama kita akan mengidentifikasi masalahnya. Kandang A menampung 21 ekor ayam. Kandang B menampung 9 ekor ayam. Jumlah ayam yang dimiliki peternak 75 ekor ayam. Nah, langkah kedua itu kita melakukan rencana penyelesaian. Ubah bentuk permasalahan yang diketahui menjadi permasalahan linear. Menghitung FEB dari 21 dan 9. Lalu, periksa apakah FEB tersebut membagi 75. Jika ditemukan solusi bilangan bulat, kita akan menghitung jumlah kandang A dan kandang B yang tepat dan simpulkan. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan persamaan linearnya. Jadi, persamaan linear dari kasus di atas itu 21X ditambah 9Y sama dengan 75. Setelah itu kita akan menghitung FEB dari 21 dan 9. Kita mendapatkan 3. Nah, setelah itu kita akan membagi 75 dengan 3. Nah, 75 dibagi 3 itu hasilnya 25. Jadi, persamaan 2X ditambah 9Y sama dengan 75 memiliki solusi bilangan bulat. Nah, setelah itu kita akan mencari solusi bilangan bulat dari 21X tambah 9Y sama dengan 75 dengan menggunakan algoritma Euclid. Jadi, 21X tambah 9Y sama dengan 75. Kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena tadi FEB dari 21 dan 9 itu kan 3. Kita sederhanakan. Jadinya 7X tambah 3Y sama dengan 25. Setelah itu 7X ditambah 3Y sama dengan 25. Nah, 7-nya kita turunin sama dengan 3-nya juga kita turunin. Nah, kita mencari 3 dikali berapa dan 3 ditambah berapa yang hasilnya 7. Nah, 3 dikali 2 kan 6. 6 ditambah 1 kan 7. Berarti kita dapatkan 2 dan 1 untuk langkah yang pertamanya. Nah, selanjutnya 3-nya kita turunin. Jadinya 3 sama dengan 1-nya juga kita turunin. Nah, habis itu kita mencari 1 dikali berapa dan ditambah berapa yang hasilnya 3. Nah, kan 1 dikali 3 kan hasilnya 3. Terus ditambah 0 kan hasilnya tetap 3 kan. Nah, jadinya kita dapatkan 3 dan 0. Setelah mendapatkan 0, kita sudah berhenti di situ karena sudah tidak bisa dihitung lagi. Setelah itu, kita akan mencari yang ada angka satunya di penyelesaian sebelumnya. Yang adanya kan 7 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Jadi kita ambil yang itu. Jadi 1 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 3. Terus dikali 25-nya dari soal yang awal. Jadi 1 dikali 25 jadi 25 sama dengan 25 dalam kurung 7 dikurang 2 dikali 3 tutup kurung. Terus 25 sama dengan 25 dikali 7 dikurang 25 dikali 2 dikali 3. Jadinya 25 sama dengan 25 dikali 7 dikurang 50. Kenapa bisa 50? Karena 25 dikali 2. Jadinya 50. Jadi 50 dikali 3. Nah, kita turunin soal yang awal tadi kita turun ke bawah. Jadinya 7X tambah 3Y sama dengan 25. Nah, hasil dari algoritma Euclid kita juga tulis lagi. Jadinya 25 sama dengan 25X 25 dikali 7 dikurang 50 dikali 3. Jadinya kita mendapatkan
X-nya 25 dan Y-nya minus 50. Jadi solusi yang didapatkan dari persamaan 21X ditambah 9Y sama dengan 75 itu X-nya 25 dan Y-nya minus 50. Namun dalam konteks masalah, solusi ini tidak realistis karena Y-nya itu sama dengan minus 50, menunjukkan bahwa diperlukan jumlah negatif dari kandang B yang secara fisik tidak mungkin. Oleh karena itu, meskipun persamaan tersebut memiliki solusi bilangan bulat, solusi ini tidak berlaku dalam situasi kehidupan nyata di mana jumlah kandang tidak bisa negatif. Jadi kesimpulannya itu tidak ada solusi yang valid untuk jumlah kandang A dan kandang B yang dapat digunakan untuk menampung 75 ekor ayam secara tepat tanpa menghasilkan jumlah kandang negatif. Sekian pembahasan dari saya mengenai persamaan linear Diopantus. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.